Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Ambar Marwah, nomor absen 1 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekresi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengalami sistem ekresi seperti buang air kecil, berkeringat saat olahraga maupun cuaca panas, dan kacamata berembun saat bernafas. Pada contoh ini merupakan contoh ekresi di mana proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi pada tubuh manusia. Sistem ekresi pada manusia ini memiliki fungsi, yaitu menurunkan kadar zat metabolisme, melindungi sel-sel tubuh dari zat bersifat racun, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Pada tubuh manusia, ada 4 organ yang memiliki peran dalam sistem ekresi. Yang pertama ada ginjal, menghasilkan zat sisa berupa urin. Kedua, kulit, menghasilkan zat sisa berupa keringat. Ketiga, paru-paru, menghasilkan zat sisa berupa uap air dan karbon dioksida. Dan yang terakhir itu ada hati, yang menghasilkan zat sisa berupa empedu. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ginjal. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang merah karena banyak mengandung darah. Orang dewasa memiliki ukuran ginjal dengan panjang 11,5 cm, lebar 6 cm, beratnya 115 sampai 175 gram sesuai jenis kelamin pada manusia. Secara umum, ginjal dibagi menjadi 3 bagian utama. Ada pelvis renalis yang berbentuk corong di bagian paling dalam ginjal, medula, jaringan ginjal yang halus, korteks, atau lapisan terluar ginjal yang terdapat unit terkecil yang disebut nefron, atau sebagai tempat pembentukan urin. Selanjutnya, ada proses pembentukan urin. Di tahap pertama ada filtrasi, merupakan proses penyaringan sel-sel darah dan protein yang terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer mengandung asam amino, glukosa, dan garam. Selanjutnya melalui tahap reabsorpsi. Ini merupakan proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Terjadinya di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle yang menghasilkan urin sekunder. Dan di tahap terakhir ada augmentasi, merupakan penambahan zat dan proses pengumpulan cairan yang terjadi di tubulus contortus distal dan menghasilkan urin sesungguhnya. Setelah urin dibentuk, urin keluar melalui medula atau pelvis renalis, kemudian disalurkan melalui ureter menuju kantong kemih. Jika dalam kantong kemih disimpan 200-300 ml, pastinya akan ingin buang air kecil yang akan keluar melalui uretra. 2. Kulit, lapisan terluar yang membungkus seluruh permukaan tubuh, yang memiliki beberapa fungsi. Ekresi sebagai mengeluarkan lemak dan keringat, perlindungan sebagai melindungi tubuh dari mikroorganisme radiasi sinar matahari, pengaturan suhu badan sebagai mengatur dan mempertahankan suhu badan. Kulit terdiri dari beberapa lapisan, epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang pertama ada lapisan epidermis, merupakan bagian terluar kulit yang tersusun dari sel-sel epitel pipi. Epidermis terdiri dari 5 lapisan. Stratum corneum, lapisan kulit ari yang terdiri 25-30 lapisan. Stratum lucidum, lapisan tidak berpigmen dan tidak berinti, terdiri dari 4-7 lapisan. Stratum granulosum, lapisan berpigmen terdiri dari 3-5 lapisan. Stratum spinosum, lapisan sel duri. Stratum germinativum, lapisan pembentuk sel-sel baru. Yang kedua, lapisan dermis, dipisahkan membran dasar yang tersusun 2 lapisan jaringan ikat, yaitu lapisan papilar dan lapisan retikular. Yang ketiga ada lapisan hipodermis, lapisan yang mengandung sel lemak, pembuluh darah, dan ujung saraf. Dalam lapisan dermis, terdapat kelenjar keringat yang dipengaruhi suhu tubuh dan hipotalamus, sehingga menyebabkan pembuluh darah melebar. Aktivitas dari pembuluh darah ini dikirim ke hipotalamus, sehingga mengeluarkan enzim untuk mengambil zat garam dan sisa metabolisme, lalu kulit akan membuka pori-pori yang menghasilkan keringat. 3. Paru-paru. Sebagai alat ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan uap air H2O dan karbon dioksida CO2.
Paru-paru terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Setelah membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap karbon dioksida sebagai hasil metabolisme yang dibawa ke paru-paru. Kemudian dibuang dengan cara difusi di alveolus, yang akan dikeluarkan melalui lubang hidung. 4. Hati, organ manusia ukuran paling besar yang mempunyai berat 1,5 sampai 2 kg. Dalam tubuh manusia, hati memiliki banyak fungsi, menghasilkan cairan empedu, penyimpanan energi dalam bentuk glikogen, menyimpan berbagai vitamin. Hati memproduksi cairan empedu secara terus-menerus. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin yang diurai menjadi 3, yaitu hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dengan globin ini disimpan dalam hati yang dikirim ke sumsum tulang merah, sedangkan hemin dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin yang mengandung zat warna hijau biru. Di dalam usus, mengalami urobilin yang diekskresikan dalam tubuh yang memberi warna kuning pada feses dan urin kita. Jika organ ekskresi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan terjadi gangguan dalam tubuh kita. Gangguan yang terjadi pada ginjal antara lain glikosuria, di mana ekskresi glukosa ke dalam urin yang menyebabkan dehidrasi. Batu ginjal disebabkan karena adanya pengendapan pada rongga ginjal atau kandung kemih. Dan ada juga nefritis, penyakit radang nefron yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus sp. Selanjutnya, ada gangguan pada hati, misalnya hepatitis, peradangan pada hati yang disebabkan oleh virus. Sirosis, berubahnya sel-sel hati menjadi jaringan ikat fibrosa. Wilson, penyakit turunan karena tingginya zat besi yang ada di dalam tubuh. Gangguan pada kulit dapat berupa munculnya jerawat yang diakibatkan infeksi bakteri, perubahan hormon, atau kotoran. Kadas atau kurap disebabkan bercak-bercak kemerahan pada kulit. Vitiligo yang merupakan gangguan pigmentasi yang muncul bercak-bercak putih pada kulit. Sedangkan gangguan yang terjadi pada paru-paru ialah ada asma, penyumbatan saluran pernafasan, kanker paru-paru yang disebabkan karena merokok, TBC, kerusakan alveolus. Setelah mengetahui gangguan sistem ekskresi, kita seharusnya menjaga sistem ekskresi agar tetap sehat, dengan cara minum air yang cukup dengan 8 gelas sehari. Makan 4 sehat 5 sempurna, istirahat yang cukup, rajin berolahraga, tidak minum beralkohol dan tidak merokok, serta tidak boleh menahan saat kita buang air kecil. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang sistem ekskresi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.